pengetahuan dan kesehatan ibu dan anak bersama Dewi Prihatin. Mari kita pelajari bersama kesehatan ibu dan anak di new normal after pandemic. Pertama-tama, yuk kita pelajari apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit saluran napas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan dikenal dengan nama novel coronavirus 2019 atau SARS coronavirus. Pencegahan dilakukan seperti menggunakan masker, social distancing, menerapkan pola hidup sehat, dan ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami keluhan yang berat dan sulit untuk sembuh. Tidak lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dengan mandi minimal 2 kali sehari dan juga cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu. Basahi kedua telapak tangan terlebih dahulu, lalu gunakan sabun secukupnya. Yang pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Dan yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Setelah itu, bilas dengan air mengalir. Lalu keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40 sampai dengan 60 detik menggunakan air. Selama 20 sampai dengan 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Perlunya pencegahan khusus untuk ibu dan anak sangat penting di masa pandemi ini. Oleh karena itu, mari kita pelajari pencegahan apa saja yang harus kita lakukan. Di masa pandemi ini, lebih baik tunda kelas ibu hamil atau mengikuti kelas online serta penuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak agar imunitas ibu sehat dan juga imunitas anak sehat. Pemeriksaan kehamilan pertama oleh dokter untuk screening risiko sebelum datang. Buat janji terlebih dahulu agar tidak menunggu lama. Tunda pemeriksaan kehamilan trimester 2. Jika ada pertanyaan, dapat melalui konsultasi klinik kecuali ada tanda bahaya pada kehamilan. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga harus dilakukan, baik dilakukan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Memeriksakan dirinya sendiri, jika ada masalah segera ke fasilitas layanan kesehatan jika ada risiko atau tanda bahaya pada kehamilan. Pengisian stiker P4K dapat dipandu bidan, perawat, ataupun dokter melalui media komunikasi. Pelajari buku KIA, pahami, dan terapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengenai tanda dan bahaya pada masa kehamilan. Untuk ibu bersalin, yang pertama, ibu tetap bersalin di fasilitas layanan kesehatan. Segera ke layanan kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan. Rujukan persalinan berencana untuk ibu berisiko dan saat merujuk pasien sesuai dengan prosedur pencegahan COVID-19. Ibu dengan status ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19 bersalin di rumah sakit rujukan COVID-19. Untuk itu, ibu lainnya bersalin di fasilitas layanan sesuai kondisi kebidanan sesuai dengan kondisi ibu. KB pasca persalinan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di pelayanan kesehatan tersebut. Untuk ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas. Bisa dilihat di buku KIA. Jika ada risiko atau tanda bahaya, periksakan ke tenaga kesehatan terdekat. Kunjungan masa nifas yang pertama di fasilitas layanan kesehatan, sedangkan kunjungan masa nifas kedua, 3, dan 4
dilakukan dengan metode kunjungan rumah atau pemantauan melalui media online. Pelayanan KB sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan petugas kesehatan untuk mengatur jadwal pelayanan KB yang diinginkan.